Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Akid Sabita, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca titik. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Penggunaan tanda baca titik yang pertama yaitu sebagai penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan yang paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu bisa memahaminya sebagai kalimat berita. Berikut adalah contoh penulisannya. Selanjutnya, tanda titik di penulisan bagan, ikhtisyar, atau daftar. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisyar, atau daftar. Berikut adalah contoh penulisannya. Penggunaan tanda titik yang selanjutnya adalah pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Jarang diketahui, tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering digantikan oleh tanda titik dua. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda baca titik sebagai pemisah angka pada penanda waktu. Penggunaan tanda baca titik yang selanjutnya adalah penunjukan jangka waktu. Hampir serupa dengan fungsi yang ketiga, tanda titik juga berfungsi sebagai penunjuk jangka waktu tertentu. Contohnya sebagai berikut. Kemudian penggunaan tanda titik untuk memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Berikut contohnya. Tapi perlu kamu ingat, tanda titik tidak berlaku kepada angka yang tidak menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan. Kemudian, tanda titik juga berperan dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contoh penulisannya sebagai berikut. Untuk selanjutnya, penggunaan tanda titik tidak digunakan pada akhir judul. Kamu tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul karangan artikel yang merupakan kepala karangan. Selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan pada kepala surat. Tanda titik ini juga tidak boleh dipakai dalam kepala surat. Artinya, tanda titik tidak diperbolehkan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, nama pengirim dan penerima surat, dan tanggal surat. Contoh penulisannya sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan tanda baca titik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.